Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan ridho dan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk hadir. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan junjungan kita kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana syafaatnya yang akan kita harapkan di yaumil akhir nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian pertama sekali yang terhormat untuk dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis Ibu Siti Aisyah MM dan juga teman-teman saya. Yang pertama saya ucapkan hai kepada teman-teman saya yang berada di Zoom. Halo. Hai. Terima kasih dan juga saya tidak lupa menyampaikan kata hai untuk teman-teman saya yang berada di YouTube yang menyaksikan video saya dari YouTube. Dan untuk teman-teman saya yang menyaksikan video saya dari YouTube, jangan lupa untuk berikan like dan komen atas video saya ini, baik itu berupa saran, kritikan, ataupun hal yang membangun lainnya. Terima kasih. Di sini saya Nur Hafifah Saragi dari kelas manajemen 6F, yaitu dari Prodi Manajemen dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membawakan pidato yang bertema tentang self-love atau mencintai diri sendiri. Jujur saja, pandangan saya tentang self-love sendiri masih sangat jauh bagi saya sendiri. Karena saya memiliki standar tertentu akan sesuatu. Contohnya saja, seseorang memiliki standar tertentu pada standar kecantikan seseorang, di mana hal-hal sebagai acuan di mana seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang cantik. Salah satu contohnya adalah orang itu harus tinggi, putih, berwajah bagus, dan berbagai hal lainnya. Dan itu merupakan acuan dasar di mana seseorang bisa mengatakan seseorang itu cantik atau tidaknya. Saya sendiri mendengar tentang istilah self-love atau love myself sendiri baru beberapa tahun belakangan ini. Dikarenakan munculnya kampanye yang dilakukan oleh UNICEF di mana mereka berkolaborasi dengan BTS. Saya rasa teman-teman saya yang mengenal saya mungkin sudah biasa mendengar saya bahwa saya seorang K-pop, di mana saya menyukai boyband BTS. Di sini RM sebagai leader dari BTS ini memiliki judul pidato yaitu Love Myself, di mana ada satu kata spesial, di mana kata itu adalah True love first begin with loving myself, di mana artinya cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri. Saya sendiri menilai kalimat ini sangat bagus dan juga kalimat ini cukup asing ya, karena kita biasanya mengartikan true love sendiri atau cinta sejati sendiri itu di mana kita mencintai orang lain dengan tulus dan suci tanpa mengharapkan imbalan apapun dari hal tersebut. Tetapi RM berkata lain, bahwa RM menganggap bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri. Jujur saja, menurut saya ini merupakan hal yang sulit untuk saya lakukan. Karena saya masih menempatkan diri saya untuk memenuhi standar-standar yang ada. Karena memenuhi standar tersebut, orang dapat memiliki acuan bahwa saya sempurna atau sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Itu menurut saya. Kemudian ada satu kata yang mungkin kita nggak asing sih sebenarnya, di mana adalah kata insecure. Di sini istilah yang menggambarkan perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Inilah yang terjadi terhadap kita di saat kita merasa tidak memenuhi standar yang ada dan mudah merasa gelisah dan tidak percaya diri dengan kekurangan yang kita miliki. Karena kita sendiri menganggap bahwa kita harus memenuhi standar atau acuan yang telah ditentukan oleh orang-orang tersebut. Itu menurut saya. Permasalahan ini mungkin memunculkan problem yang cukup diperhatikan dampaknya oleh seseorang, di mana berusaha untuk memenuhi standar yang diinginkan, dia dapat melakukan dalam hal berbagai cara, entah itu dalam cara yang positif ataupun negatif. Disinilah dibutuhkan pemahaman lebih tentang mencintai diri sendiri, di mana mencintai diri sendiri itu adalah dengan cara menyadarkan diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan percaya pada diri sendiri. Apabila dari yang kata yang saya sebutkan di atas masih belum terlengkapi, maka untuk ungkapan self-love sendiri itu masih belum cukup ya, atau bisa saya bilang masih belum terwujud. Karena hal kita menyadari diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, percaya pada diri sendiri itu merupakan hal yang saling berhubungan satu sama lain dan juga saling melengkapi di dalamnya.
Dengan menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu proses kita dalam mendewasakan diri. Melakukannya dalam kegiatan sehari-hari itu akan menjadi keterbiasaan positif yang bisa kita lakukan tanpa kita sadari. Dan itu akan terus-menerus sampai kita dewasa nantinya atau sudah matang nantinya di masyarakat. Hal ini yang perlu kita pikirkan lagi, di mana kita harus fokus tentang bagaimana potensi yang kita miliki daripada kita melihat kekurangan yang kita miliki. Kalau kita hanya fokus saja untuk memenuhi kekurangan yang ada, bagaimana dengan potensi kita? Kalau misalnya kekurangan itu masih tidak bisa ditutupi, itu akan sia-sia kan, karena potensi juga tidak berkembang. Jadi menurut saya, daripada kita hanya melihat kekurangan yang kita miliki, kita harus melihat potensi apa yang kita miliki dan bagaimana cara berkembang agar menjadi yang lebih maksimal dan menguntungkan untuk kita, baik itu secara material atau secara yang lainnya yang bisa kita dapatkan dari potensi yang kita miliki. Kemudian saya tidak lupa untuk memberikan beberapa tips yang saya cari, merupakan tips-tips sederhana yang bisa dimulai dari hal-hal kecil. Salah satunya adalah memberi penghargaan kecil bagi diri sendiri. Ini salah satu contohnya adalah memberikan hadiah atau memberikan pujian terhadap diri sendiri di saat kamu merasa lelah, di saat kita merasa sulit-sulit harinya, dan juga di saat hari yang spesial. Misalnya di hari ulang tahun, kamu bilang terima kasih atas apa yang kumiliki saat ini. Itu merupakan pujian yang menurut saya akan membuat kita bahagia juga. Itu menurut saya. Kemudian ada satu hal di mana jangan menyakiti diri sendiri. Di sini saya berpendapat bahwa kita harus memperhatikan lingkungan dan juga teman-teman kita, bagaimana kita bersosialisasi. Saya berharap bahwa kita dapat menghindari pertemanan yang memberikan dampak negatif bagi kita, agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk yang nanti akan merugikan untuk diri kita sendiri. Jadi untuk saya sendiri, saya harus menyeleksi atau memilah lagi pertemanan mana yang cocok untuk saya, pertemanan mana yang baik untuk saya. Jadi kita tidak lupa untuk menyeleksi pertemanan yang kita miliki, dan juga kita harus menempatkan diri kita di lingkungan yang positif daripada lingkungan yang negatif. Kemudian hal terakhir yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita memanjakan diri sendiri. Salah satu contoh yang mungkin biasa kita lakukan adalah pergi belanja, pergi nonton, dan kemudian pergi liburan. Itu merupakan hal bagaimana cara kita memanjakan diri sendiri. Saya rasa dengan beberapa hal kecil atau tips sederhana ini, kita mampu membuat kita merasa mencintai diri kita sendiri, merasa lebih menghargai diri kita sendiri, merasa bangga dengan potensi yang kita miliki. Kemudian menurut saya itu saja beberapa tips dan juga keresahan saya yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua, kepada teman-teman saya, kepada mereka yang menonton juga atas video ini. Saya berharap kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam sehari-harinya agar menjadi keterbiasaan yang bisa kita miliki sampai tua nanti. Dan tidak lupa juga dengan satu kalimat yang sudah saya sampaikan di awal, adalah kalimat yang menurut saya cukup spesial, di mana kalimat itu adalah true love first begin with loving myself, di mana cinta sejati itu dimulai dari mencintai diri sendiri, yang akan membantu kita selalu ingat tentang kebahagiaan kita mencintai diri kita. Itu saja mungkin dari saya. Apabila ada salah dalam perkataan ataupun perbuatan, saya minta maaf. Kemudian saya terima kasih kepada teman-teman saya yang hadir di Zoom hari ini, teman-teman saya menonton saya dari YouTube, dan dosen saya yang menonton juga. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.